Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahida dengan NPM 18 10 63 10 50 005 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban tugas individu 2 mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Adapun proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu, mulai dari pertama adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, lalu menetapkan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan yang pertama ada faktor kegiatan belajar mengajar, di mana faktor kegiatan belajar mengajar ini menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Tetapi dalam pelaksanaannya ada berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar ini kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Tetapi dengan adanya inovasi pendidikan ini, kita sebagai guru harus memberikan atau membuat inovasi saat mengajar di setiap kelasnya. Yang kedua yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan juga inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa ini sangat besar pengaruhnya dalam inovasi pendidikan karena tujuan pendidikan ini untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa sehingga siswa ini sebagai pusat perhatian dan juga bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan yang ada di pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini yang mempengaruhi dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua, di mana orang tua ini mempunyai peran dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang moral, membantu dan juga mendorong kegiatan siswa maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Faktor yang ketiga ialah faktor sistem pendidikan, pengelolaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia ini terdapat sekolah yang diatur oleh Departemen Pendidikan dan juga Kebudayaan. Oleh sebab itu, guru maupun siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus mengikuti aturan yang berlaku. Oleh karena itu, timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil keputusan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Supaya individu atau organisasi ini dapat menilai gagasan yang baru sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi ini dan juga menerapkannya. Oleh karena itu, proses keputusan inovasi ini bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika saja, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Nah, selain itu juga, menurut Roger, proses keputusan inovasi ini terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan juga tahap konfirmasi. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain adalah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu inovasi. Misalnya, dalam bentukan sederhana, kita harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga.
maka kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan atau kita hadiri dalam kegiatan olahraga, begitu pula apa yang akan kita lakukan jika menghadiri rapat. Nah, rapat dan olahraga ini bukanlah hal yang baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan yang mana atau yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat ini. Pertanyaan yang kelima, membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Jelaskan langkah-langkah pada dua tahap, yaitu tahap permulaan dan juga tahap implementasi. Tahap permulaan, yang pertama ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika kita lihat kaitannya dengan organisasi, maka adanya kesenjangan penampilan untuk mendorong kita mencari cara baru atau inovasi, tetapi dapat terjadi sebaliknya karena dengan adanya inovasi, maka pimpinan organisasi ini merasa bahwa dalam organisasinya itu ada sesuatu yang ketinggalan. Kemudian merubah hasil yang diharapkan, maka terjadi kesenjangan penampilan. Yang kedua ini ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi ini membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peran yang penting untuk menimbulkan motivasi dan juga merubah atau mau menerima inovasi. Dan yang ketiga ini ada langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi ini memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya. Maka inovasi ini akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika unit pengambilan keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi ini tidak bermanfaat, maka ia akan menolaknya. Tahap implementasi. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi adalah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Ada dua langkah yang dilakukannya, yaitu yang pertama langkah awal permulaan atau implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan juga memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan juga menjaga kelangsungannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.